Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Langsung saja. Hari ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 1, subtema 2, pembelajaran 4. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar semua yang kita pelajari akan bermanfaat bagi kita semua nantinya. Dan tak lupa kita harus selalu berdoa agar kita semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan semangat untuk belajar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Danang memiliki gambar di sini, ada bermacam-macam, yaitu tentang perbedaan. Ada perbedaan suku, ada perbedaan agama, ada perbedaan adat, ada perbedaan ras, dan masih banyak lagi. Tapi semua perbedaan ini bukanlah alasan untuk kita tidak bersatu, karena kita semua tetap Indonesia. Kita harus bersatu untuk memperkuat negara kita. Tuhan menciptakan manusia dengan banyak perbedaan, baik karakter, agama, suku, budaya, dan sebagainya. Namun perbedaan itu bukanlah penghalang bagi kita untuk kita tetap bersatu. Dengan perbedaan, kita tetap bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, sekarang mari kita membaca bacaan teks yang ada di buku tema 1, judulnya Perbedaan Bukanlah Penghalang. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut Hari Kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-temannya sekelas juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Pagi-pagi hampir semua siswa di kelas Udin sudah hadir, hanya Edo dan Marta yang belum terlihat. Edo dan Marta sudah meminta izin pada teman-temannya untuk hadir terlambat. Mereka harus pergi ke sekolah minggu di gereja untuk melakukan ibadah pagi. Udin dan teman-teman lainnya tidak keberatan. Sebelum ke sekolah, Udin dan Siti mampir ke rumah Edo, lalu ke rumah Marta untuk mengambil bahan dan hiasan kelas yang telah disiapkan. Edo dan Marta, Udin dan teman-temannya memahami bahwa hari Minggu pagi merupakan waktu ibadah bagi Edo dan Marta yang beragama Kristen Protestan. Perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerjasama mereka. Siang hari sekolah semakin ramai. Kelas-kelas sudah terlihat indah dan semarak dengan hiasan merah putih buatan siswa kelas, begitupun kelas Udin. Edo dan Marta juga sudah terlihat di antara mereka. Selesai ibadah pagi ke gereja, Edo dan Marta menyusul datang ke sekolah. Senang sekali Udin dan teman-teman berbagi tugas. Ada yang menggunting kertas, ada yang naik ke atas meja untuk menggantung lampion, ada juga yang menghias pintu dengan pita kertas merah putih. Lelah tidak terasa ketika tiba waktu sholat zuhur. Udin, Siti, serta teman-teman lain yang beragama Islam menjalankan ibadahnya. Edo, Marta, Dayu, serta beberapa teman lain yang tidak menjalankan ibadah sholat melanjutkan pekerjaan menghias kelas. Menjelang sore, pekerjaan sudah selesai. Kelas Udin
sudah terlihat semarak. Walaupun berbeda-beda, bekerja sama selalu menyenangkan. Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Nah, dari cerita itu yang dapat kita ambil adalah walaupun kita berbeda agama dengan teman-teman kita harus saling memahami dan tidak boleh memilih-milih jika kita bekerja sama dalam suatu tujuan. Masyarakat Indonesia sudah terkenal dengan keragaman penduduknya serta terdiri kerjasama yang kuat. Kebiasaan tersebut merupakan pengalaman sila-sila dalam Pancasila sebagai dasar negara. Lalu, apa saja bentuk-bentuk kerjasama yang biasa kita temui dalam masyarakat? Nah, biasanya di sekitar rumah kita itu banyak sekali terjadi kerjasama yang mungkin kita tidak sadar. Ya, contohnya di rumah saja, kita membersihkan rumah bersama keluarga itu sudah menjalin kerjasama yang baik di dalam keluarga. Apa itu kerjasama? Sudah kita bahas pada sebelumnya. Kerjasama adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama merupakan interaksi penting bagi kehidupan manusia karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Kerjasama merupakan tradisi turun-menurun di masyarakat Indonesia. Kerjasama mempunyai sebutan yang berbeda-beda di beberapa daerah Indonesia, seperti keringan itu sebutan di Cilacap, bari itu sebutan kerjasama di Ternate, gugur gunung itu sebutan kerjasama di Yogyakarta. Lalu ada ngayah dari Bali, sebutan dari Bali, dan sambatan di Jember ataupun di Jawa Timur, dan masih banyak lagi. Contoh kerjasama di masyarakat Indonesia. Nah, ini di wilayah tempat tinggal rumah kita ada ronda malam, itu juga dinamakan kerjasama. Kerja bakti, membersihkan lingkungan rumah, juga gotong royong, membuat pos ronda ataupun gotong royong membuat sesuatu yang ada di sekitar rumah kita. Ciri-ciri kerjasama: saling membantu satu sama lain, tidak mengerjakan sendiri, dapat diajak kerjasama dengan rasa ikhlas, tidak mementingkan dirinya sendiri. Lalu, tujuan kerjasama: pekerjaan cepat selesai dan terasa ringan. Menyadarkan masyarakat untuk mendahulukan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi, dan dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Materi sudah selesai, mari kita waktunya membuat tugas tema 1 subtema 2 pembelajaran 4. 1. Menurut kalian, apa hikmah atau nilai penting yang dapat kita ambil dari bacaan teks cerita Perbedaan Bukanlah Penghalang? Anak-anak bisa membaca kembali dari buku tema 1 dan dipahami dengan seksama. Lalu hikmah apa yang dapat kita ambil dari cerita tersebut? Hal baik apa yang dapat kita ambil dari cerita tersebut? 2. Sebutkan ciri-ciri dan tujuan kerjasama. Tadi sudah tertulis, nah tinggal kenalin di buku tugas. Tetap semangat, belajar terus, dan jaga kesehatan. Baik anak-anak, materi kita kali ini sudah selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap di rumah saja, lakukan hal positif, dan baik kepada semua orang. Akhir kata dari Pak Danang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.